Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, apakah buku kalian, buku tema 6-nya sudah disiapkan? Alat tulisnya sudah disiapkan? Jika belum, siapkan terlebih dahulu ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Simak baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang hewan di sekitarku. Mari kita baca cerita Lani dan Siti. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Jadi di rumahnya Lani itu ada kandang ayam dan kandang kelinci. Mari perhatikan, cerita Lani tadi ditulis dalam bentuk huruf apa ini? Ya benar, tegak bersambung. Apakah kalian sudah bisa menulis huruf tegak bersambung? Nanti kita coba menulis huruf tegak bersambung ya. Kita akan mempelajari tentang huruf kapital. Ada yang tahu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar. Huruf kapital digunakan untuk yang pertama, awal kalimat. Jadi setiap awal kalimat ini kalian harus menggunakan huruf besar. Yang kedua, menulis huruf pertama pada nama bulan dan hari. Misalkan bulan Januari, Februari, Maret, April, itu di depannya harus menggunakan huruf besar. Misalkan Januari berarti huruf J-nya harus huruf besar. Kalau hari Selasa berarti S-nya yang di depan juga harus besar. Kemudian menulis nama orang. Setiap nama orang wajib menggunakan huruf besar. Mari kita mencari dan melingkari huruf kapital di sini, di cerita ini. Perhatikan. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Mana yang memakai huruf besar? Betul, L-nya. L di Lani. Kenapa memakai huruf besar? Karena awal kalimat. Nah, yang kedua, Siti. Kenapa memakai huruf besar? Karena nama orang. Lani yang kedua juga karena nama orang. Di kebun, D-nya memakai awalan huruf besar. Karena apa? Karena awal kalimat. Ada lagi Lani karena nama orang. Bunga itu B-nya besar karena awal kalimat. Tampak, T-nya besar karena awal kalimat. Tidak, T-nya besar karena awal kalimat. Lani karena awal kalimat, juga karena nama orang. Di besar lagi awal kalimat. Lani berarti awal kalimat dan nama orang. Ingat-ingat ya, jika kalian ingin membuat cerita atau kalimat, setiap di awal kalimat wajib menggunakan huruf besar. Harus menggunakan huruf besar. Nama orang, nama bulan, nama hari juga harus menggunakan huruf besar.
Ayamku. Itu ada lagu Ayamku, ciptaan A.T. Mahmud. Lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Bunyi panjang ditandai dengan garis lurus agak panjang. Bunyi pendek ditandai dengan seperti bunyi titik. Nah, sekarang mari kita simak lagu Ayamku. Perhatikan ya cara menyanyikannya. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Nah, seperti itu tadi ya anak-anak, lagu Ayamku. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, KG, dan ons. Apa makna huruf tersebut? Mari kita lihat. G sama dengan, G itu adalah gram. KG sama dengan kilogram. Grams, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Perhatikan itu, ada timbangan apa ini? Kalian kalau di rumah pasti punya timbangan kue yang seperti ini. Terus kalau beli telur di toko ada timbangan yang seperti yang di tengah. Yang sebelah kanan juga sama timbangannya, bisa buat kue. Ayam, kalian tahu ayam? Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan apanya? Dagingnya dan telurnya. Pasti semuanya pada suka makan daging ayam atau telur ayam kan? Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Mari kita lihat satuan berat benda. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Itu harus kalian ingat-ingat ya anak-anak. Kalau 1 gram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10 on, 1 ons sama dengan 100 gram. Diingat-ingat, jangan sampai lupa. Dicatat jika perlu ya. Nah, pembelajaran 1 sudah selesai. Mari kita lanjut ke pembelajaran 2. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Kalau tidak ada aturan, nanti jadinya semrawut.
Aturan ada di mana-mana, misalnya di rumah, di sekolah, masyarakat, jalan raya, dan lain sebagainya. Di rumah kalian pasti ada aturan kan? Kalau main, nggak boleh sampai malam-malam. Setelah bermain, mainannya harus diberesin. Itu termasuk aturan di rumah. Aturan berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mari kita lihat contoh sikap atau aturan yang boleh dilakukan di sekolahan. Yang pertama, mengerjakan tugas dari guru. Harus ya. Yang kedua, memberi salam kepada guru jika bertemu. Yang ketiga, merapikan buku perpustakaan. Nggak hanya buku di perpustakaan, juga di kelas jika ada buku harus dirapikan. Keempat, menjaga kebersihan di perpustakaan. Tidak hanya di perpustakaan, juga menjaga kebersihan semuanya di lingkungan sekolah, baik di kelas, di perpustakaan. Sekarang kita lihat contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolahan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ya. Mengganggu teman saat berjalan, tidak boleh. Menyontek saat ulangan, jelas tidak boleh. Bertengkar dengan teman, itu juga tidak boleh. Aturan dibuat untuk kebaikan siswa. Dengan mematuhi aturan, kita dapat belajar dengan nyaman. Kita juga dapat bermain bersama teman dengan gembira. Jika kita melanggar aturan yang ada, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Anak yang mematuhi tata tertib disebut anak yang disiplin. Apakah kalian sudah disiplin? Patuhi dulu tata tertibnya di rumah ya, Nana. Peraturan di sekolah hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah. Contoh tata tertib di sekolah: memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Berhubung masih belajar di rumah, jadi tidak memakai seragam dulu ya. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Memakai topi setiap upacara hari Senin. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah pukul 6.45. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara yang sopan dan santun denganmu. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Saatnya kalian mengerjakan tugas dari Bu Aulia. Selamat mengerjakan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya.